Halo Kak Mipa, aku Zara dari Biologi D2. Gimana nih kabarnya Kak Mipa selama liburan ini? Pasti tetap semangat dong. Dan jangan sampai lupa ya tentang pembelajaran baik di akademik maupun organisasinya selama 1 semester kemarin. Nah, ngomong-ngomong soal organisasi nih Kak Mipa, pastinya kalian udah gak asing lagi dengan soft skill, kepemimpinan, dan juga soft branding. Kan MIPA, ternyata masih banyak loh mahasiswa yang belum menyadari tentang pentingnya mengembangkan soft skill, kepemimpinan, dan juga self branding. Padahal hal tersebut bisa berpengaruh di dunia akademik, organisasi, bahkan di dunia kerjanya. Maka dari itu, kami menyediakan satu platform yang bernama Lead Your Way, mengukir kepemimpinan melalui self branding. Harapannya, platform ini dapat membantu kawan-kawan MIPA untuk mengembangkan soft skill kepemimpinan dan juga self brandingnya. Pastinya dengan narasumber-narasumber yang super kece dong dan juga berpengalaman. Nah, maka dari itu, kita langsung cus aja ke Kak Afif sebagai moderatornya yang sudah menemani narasumber keren kita. Perkenalkan, aku Afif dari Matematika Angkatan 2022. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Kak Syahrial Ramadan selaku Presiden BEM FKUB tahun 2024. Mungkin sebelumnya kita sapa dulu nih ke kakaknya. Halo Kak Ari, gimana nih kabarnya Kak? Oke, alhamdulillah baik sekali, Afif. Gimana kabarnya juga dari Afif sendiri? Alhamdulillah aku juga baik-baik Kak. Mungkin aku mau ngucapin terima kasih kepada Kak Ari karena sudah mau meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Mungkin langsung aja Kak ya. Eh, Kalau boleh tahu apa sih Kak motivasi Kakak ketika itu untuk mencalonkan diri sebagai Presiden BEM FKUB tahun 2024? Oke, sebenarnya terima kasih banyak Afif dan juga teman-teman atas pertanyaannya. Perihal dengan latar belakang ataupun kira-kira apa yang memantik diriku pada akhirnya itu mau dan berkenan untuk menyalonkan diri ataupun berkontestasi lah menjadi Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa di Fakultas MIPA begitu. Sebenarnya ada dua faktor dari internal dan juga eksternal sih. Kalau misalkan berbicara di bidang internal, internal itu lingkupnya maksudnya dari dalam diriku sendiri begitu ya. Kalau dari internal sendiri sebenarnya ada rasa penasaran masih di dalam diriku sendiri perihal dengan gimana sih rasanya ketika memang menduduki sebuah amanah yang besar sebagai seorang pemimpin di mana di sini tingkatannya juga menurutku cukup luas karena memimpin sebuah badan eksekutif mahasiswa di tingkat fakultas yang mana kurang lebih ada ratusan fungsionaris nantinya dan juga tentunya ada ribuan warga MIPA lebih tepatnya yang akan menjadi konstituen ataupun orang-orang yang mempercayakan suaranya, yang mempercayakan amanahnya kepada salah satu orang untuk mewakilinya begitu. Di situ mulailah tergerak kira-kira mencari sebuah jawaban di dalam diri sendiri, baik itu refleksi diri, apakah pantas atau tidak, maupun sampai nanya-nanya ke orang gitu kira-kira saya tuh pantas nggak sih, kira-kira apa sih yang bikin saya itu dipercaya begitu. Itu di ranah internalnya. Kalau di ranah eksternal lebih tepatnya adalah ya kembali lagi ada korelasinya juga dengan ranah internal tadi bahwa muncul dorongan-dorongan teman-teman sekitar aja sih sebenarnya kayak ayo Ri kayaknya bisa deh maju gitu, kayaknya bisa deh untuk meningkatkan kapasitas dirinya lagi dengan berproses menjadi presiden gitu salah satunya. Dan sebenarnya ketika mencalonkan diri sebagai presiden ini ngobrol juga lah kepada mentor-mentor saya begitu ya, yang mana mungkin sekarang juga udah pada lulus, bahwa kira-kira gimana sih rasanya menjadi presiden ataupun menjadi pimpinan tertinggi suatu lembaga begitu. Karena takutnya ekspektasi saya itu berlebihan ataupun ekspektasi saya itu hanya sekedar untuk memuaskan diri saya pribadi. Sedangkan menjadi pemimpin itu tidak berbicara tentang diri pribadi sendiri, tetapi berbicara tentang kepentingan orang banyak, bagaimana memperjuangkannya, bagaimana berpihak pada kepentingan orang-orang banyak dan tidak menaruh kepentingan pribadi itu pada level yang lebih tinggi begitu. Dan pada akhirnya teguhlah hati ini dan juga alhamdulillah ditemani oleh salah satu partner saya juga, teman seperjuangan, Diva sebagai wakil presiden saya. Pada akhirnya kami memutuskan untuk menyelaraskan visi, pandangan, dan maju bersama untuk mengabdi sebagai kontestan calon presiden wakil presiden. Begitulah singkatnya kira-kira, Bib. Kalau diceritain panjang nanti sampai pagi bisa itu soalnya. Berarti ada dua faktor kalau internal tadi karena memang rasa penasaran dalam diri gitu ya Kak.
kalau dalam faktor eksternalnya itu karena ada dukungan ataupun kepercayaan dari rekan terdekat, dan juga sudah sempat melakukan diskusi dengan mentor juga tadi, supaya ekspektasi kita tidak terpatahkan nantinya, seperti itu ya Kak. Oke gitu Kak, ya. mungkin dengan motivasi tadi itu Kak, ketika kepemimpinan itu sudah berlangsung, ada nggak sih Kak fase di mana Kakak itu akhirnya ngerasa lelah ataupun putus asa gitu Kak dalam menjadi Presiden BEM FKUB? Dan kalau misalkan hal-hal itu ada, ketika itu apa langkah yang Kakak lakukan untuk membangkitkan diri untuk bangkit dari fase tadi Kak? Oke. Ya ini pertanyaan cukup seru sebenarnya karena stigma orang mungkin ya di luar sana mayoritas bahwa dilihat sebagai pemimpin itu harus sempurna begitu, harus nggak boleh lelah, nggak boleh capek, nggak boleh yang namanya sedih, nggak boleh nangis, nggak boleh marah ataupun dan lain-lain gitu, harus terlihat sempurna. Tetapi ya kembali lagi sebaik-baiknya pemimpin itu masih manusia, jadi masih ada sifat-sifat manusia seperti marah, sedih, ataupun capek, lelah itu pasti ada begitu. Nah, kira-kira fase mana sih yang paling saya rasakan? Wah, ini kayaknya struggle banget gitu ya jadi presiden ataupun jadi pemimpin lembaga ataupun pimpinan tertinggi suatu instansi begitu. Ketika di awal sebenarnya, di fase-fase awal ketika memang saya dan Diva sudah terpilih menjadi presiden wakil presiden, di situ memang titik cobaan awal yang cukup berat karena pada saat itu mungkin adaptasi juga masih di ombang-ambing euforia ya karena mungkin menang kontestasi dan lain-lain. Di situ adalah salah satu threats-nya gitu, ancamannya, dan juga dari ranah-ranah eksternal juga ada tantangan-tantangan yang tersendiri yang kita tidak bisa prediksi juga kira-kira apa begitu. Nah, di sana adalah fase-fase yang menurut saya cukup berat karena dalam nge-build up sebuah lembaga itu ternyata tidak semudah itu. Banyak sekali tantangannya. Walaupun kita sudah memprediksi sebaik mungkin, tapi ada aja pasti hal-hal yang di luar dengan prediksi kita dan kita harus siap. Begitu. Kita harus siap, kita harus menjadi orang yang paling adaptif, orang yang paling inisiatif dalam memulai segalanya ketika menjadi pimpinan tertinggi. Dan orang yang harus konsekuen akan semua hal yang terjadi di kemudian hari. Baik itu kesalahan dari diri pribadi, kesalahan orang lain, kesalahan BPH, Intikamen, ataupun staf-staf itu pasti semuanya akan bermuara atau berakhir di pimpinan tertinggi yang akan menanggungnya. Dan harus legowo aja eh, dalam menghadapi itu semua. Ini simple sih, tapi menurut saya berdampak bahwa ketika menjadi pemimpin itu jangan lupa tetap mengimplementasikan three magic word itu ya, maaf, tolong, dan terima kasih, karena sebesar apapun masalah yang menimpa kawan-kawan ketika menjadi pimpinan lembaga, tetaplah bijak, tetaplah tenang, dan tetaplah memberikan kata maaf walaupun bukan kamu yang salah gitu. Dan tetaplah kasih kata terima kasih dan apresiasi walaupun itu bukan kamu yang mengerjakan gitu. Mungkin itu sih yang bisa aku sampaikan ya buat fase-fase yang mungkin menurutku cukup sulit lah di awal-awal periode sebetulnya. Oke, berarti di awal periode kayak ketika masa transisi mungkin dari sebelumnya BPH menjadi presiden seperti itu, yang tentu ada perlu sedikit adaptif tadi kalau yang Kakak sebutkan seperti itu. Eh, Betul. Mungkin menindaklanjuti Kak, kalau menurut Kakak nih Kak, apa sih Kak urgensi kepemimpinan di lingkup akademik Kak, terutama di Fakultas MIPA Universitas Brawijaya seperti itu. Karena kan kalau misalkan kita melihat nih realitanya di mahasiswa, banyak masih beberapa mahasiswa tuh yang ngerasa cukup kalau istilah sekarang tuh bodoh amat dengan kepemimpinan yang terjadi Kak, terutama di lingkungan fakultas sendiri. Oke. Berbicara soal tadi perihal dengan analisis kondisi ya bahwa kayaknya mahasiswa sekarang itu lebih ke bodo amat deh tentang organisasi, tentang kepemimpinan dan lain. Pokoknya fokusnya lebih ke material oriented yang mana ya udah magang aja, toh juga dapat sama, dapat soft skill, dapat duit lagi gitu kan ya. Kalau organisasi kan nggak dapat duit soalnya kan, dapat Benar. capeknya aja mungkin dan lain-lain. Nah, jadi mungkin ini menarik untuk dibahas sih. Saya terima kasih banget udah ditanya seperti ini ya, karena menurut saya ini tuh faktornya ada di organisasinya juga. Kenapa? Karena ya kembali lagi stigma-stigma bodoh amat tersebut itu tuh nggak mungkin muncul tiba-tiba, nggak mungkin muncul tanpa alasan. Pasti ada dari diri orang tersebut
sama dari rasa pengalamannya ketika berorganisasi. Misalkan ketika dia berorganisasi, dia tidak mendapatkan apa yang dia ekspektasikan ataupun organisasinya toksik. Wajar menurut saya. Ada segelintir orang-orang yang berpikiran seperti itu karena memang organisasinya tidak dapat menjadi wadah yang baik untuk dirinya. Tapi sekali lagi itu tidak bisa dinormalisasikan karena organisasi mau bagaimanapun menurut saya menjadi salah satu aspek yang penting. Dan menurut saya sangat sarankan sekali kepada kawan-kawan sekalian mungkin yang maba ataupun yang semester masih muda-muda itu untuk turun berorganisasi terlebih dahulu sebelum turun ke industri. Kenapa? Karena outputnya itu akan berbeda. Kenapa? Karena ketika langsung turun ke industri, targetnya itu udah berbeda. Targetnya itu pasti ada materialnya, ada upahnya yang mau dicapai gitu. Sedangkan kalau organisasi, mentok-mentok kita itu cuma dapat terima kasih gitu. Dan juga apresiasi lah kalau misalkan eh, di ranah staf BPH itu masih ada yang mengapresiasi. Tapi kalau misalkan jadi presiden misalkan gitu ya, yang mana dia sudah menjadi pimpinan tertinggi, itu jarang orang yang mengapresiasinya gitu. Jarang ada orang yang berterima kasih kepada dia. Tetapi tetap kembali lagi visi dalam berorganisasi ketika sudah menjadi pimpinan tertinggi itu harus diubah, harus disesuaikan. Kita tidak boleh terus untuk berharap, tetapi kita menciptakan harapan tersebut, gitu. Maka dari itu pasti Afif ataupun teman-teman yang lain pasti bisa ngelihat hasil orang-orang yang dulu di kuliahnya aktif organisasi sama yang kurang aktif begitu di dunia industri pun itu pasti kelihatan. Saya juga pernah ngobrol juga dengan praktisi-praktisi yang mana ya mereka pasti bisa ngelihat ketika staff mereka itu pada masa kuliahnya aktif di organisasi pasti berimpact kepada kinerja ataupun cara mereka berkomunikasi kecilnya, cara mereka menghadapi suatu masalah, menyelesaikan masalah, berpikir kritis itu pasti kelihatan gitu. Jadi pasti ada impactnya kok teman-teman. Walaupun prosesnya itu nggak enak karena untuk menjadi sebuah berlian yang berkilau pasti ada proses berat yang menempa mereka di belakang gitu. Bener banget. Berarti sedikit catatan tadi, organisasinya juga harus tidak bisa menyalah dalam satu pihak doang ya Kak ya. Berarti organisasinya juga Ya, harus mengubah ataupun betul, adaptasi supaya lebih menarik. Dan juga betul. sebenarnya join organisasi itu meskipun kita nggak ngerasa mendapatkan uang secara material seperti itu, tapi ada beberapa impact. Mungkin salah satunya adalah soft skill yang akan berkembang seperti itu ya Kak. Sepakat, sepakat. Betul Nah, sekali itu. Dan nambahin dikit ya Pip ya. Tadi juga menarik juga statement kamu bahwa ya upah itu tidak terus-menerus berbicara soal material, soal uang, soal hadiah ataupun dana lain. Menurut saya upah itu juga pengembangan soft skill, bagaimana organisasi itu bisa menghandle anggotanya untuk berkembang, memfasilitasi. Menurut saya itu juga sebuah upah yang tidak bisa dibayarkan dengan uang bahkan. Begitu. oke. Bahkan kalau misalkan dilihat tadi dari hasil orang yang berorganisasi dan juga tidak bakal terlihat perbedaannya terutama ketika sudah masuk ke fase dunia profesional gitu ya Kak ya. Nah, Ya, betul. tentang soft skill nih Kak, kan ya kita tahu bahwasanya sebagian besar mahasiswa FIPAB itu merupakan kalangan Gen Z gitu, dan Gen Z itu udah erat banget sama istilah hard skill, soft skill gitu kan Kak. Nah, menurut Kak Arin Kak, apa sih skill yang harus disiapkan ataupun harus dipunyai untuk menjadi seorang pemimpin, terutama di lingkup akademik dan di Fakultas MIPA seperti itu? Oke, terima kasih banyak Afif atas pertanyaannya. Kira-kira apa saja ya hard skill ataupun soft skill yang dapat diperoleh untuk ya kepemimpinan di bidang akademik ataupun di ranah fakultas begitu. Saya kira kalau soal hard skill ini tempatnya adalah kuliah sebenarnya dalam memperoleh hard skill begitu. Nah, untuk melengkapi soft skillnya itu ada namanya organisasi ataupun hal-hal lainnya. Nah, di dalam organisasi ini saya rasa juga bagaimana kita bersosial seperti sekecilnya komunikasi kita sekarang antara saya dengan Afif ini juga sebenarnya hasil bagaimana Afif mungkin berorganisasi pun saya juga berorganisasi dan kita menciptakan suatu diskusi yang nantinya bisa berimpact kepada orang banyak begitu. Nah, itu adalah segelintir kecil dampak daripada organisasi dan masih banyak lagi seperti misalkan yang lebih besar adalah problem solving, critical thinking, bagaimana berpikir out of the box sehingga bisa mengurai permasalahan begitu dan
Saya rasa untuk soft skill sendiri banyak sekali yang bisa didapatkan daripada eh, organisasi pun hard skill juga bisa didapatkan dari organisasi. Misalkan teman-teman ditempatkan dalam divisi ataupun departemen yang berhubungan dengan surat menyurat yang harus merekap surat menggunakan Microsoft Excel sehingga bisa efisien, sehingga teman-teman nantinya dapat ilmu bagaimana menggunakan Microsoft Excel, pivot table dan lain sebagainya untuk merekapitulasi keuangan organisasi. Saya rasa organisasi juga bisa memberikan hard skill juga begitu. Contohnya seperti saya sebutkan tadi. Jadi tidak melulu tentang soft skill, pun juga di bidang akademik itu tidak melulu berbicara soal dapat hard skill aja, tapi bagaimana teman-teman ketika menjadi ketua kelompok bisa nge-manage kelompoknya dengan baik, bisa membagi tugasnya dengan efisien, dan bisa ngelit kelompoknya sehingga dapat nilai A gitu di proyeknya. Saya rasa itu juga merupakan soft skill yang bisa didapat di akademik. Jadi dua hal itu tidak bisa dipisahkan dan dua hal itu saling berkesinambungan untuk menciptakan SDM yang unggul, saya rasa begitu. Oke, mungkin itu kan secara umum dari organisasinya Kak ya. Ada nggak sih Kak kayak skill khusus nih Kak yang perlu banget untuk dimiliki pemimpinnya nih Kak sekarang? Pemimpinnya punya skill khusus nggak Kak yang harus dibutuhkan supaya kepemimpinan itu akan berjalan secara lancar dan baik? Oke, baik. Kalau berbicara tentang skill khusus, sebenarnya pemimpin itu harus versatile. Versatile itu bisa menempatkan dirinya di mana saja, begitu. Ketika dia harus ditempatkan pada posisi yang tegas, mengambil keputusan sebagai decision maker tertinggi, ya dia harus bisa menjadi sosok yang tegas. Ketika dia harus dibutuhkan untuk mengurai masalah secara kekeluargaan, dia harus bisa hadir dalam ranah kekeluargaan begitu. Dan ya itu yang sebenarnya susah untuk menjadi pemimpin karena terkadang sifat orang itu berbeda-beda dan merupakan suatu tantangan besar untuk menjadi seseorang yang versatile untuk memainkan posisinya, positioning dan lain-lain itu menurut saya suatu tantangan yang besar bagi pemimpin masa kini karena ya kalau misalkan Afif pernah lihat pemimpin yang diktator, ya dia itu hanya bisa menjadi sosok tegas, tetapi tidak bisa menjadi sosok yang dihargai oleh rekan-rekannya. Ya berarti dia hanya bisa kuat di ranah kekeluarganya saja, tapi dia tidak bisa menjadi sosok yang tegas bagi organisasinya. Jadi menurut saya pemimpin yang versatile itu memiliki nilai yang lebih lah untuk bisa menempatkan posisinya sesuai dengan urgensitasnya seperti apa begitu. Oke, baik. Berarti versatile ya Kak ya. Kalau mau jadi pemimpin ya harus siap-siap agar versatile supaya kita bisa menempatkan waktu di mana kita tegas dan juga kita bisa menempatkan waktu supaya tidak terlihat terlalu kaku gitu ya Kak terutama di Betul, hadapan anggota kita sendiri gitu Kak. Nah, betul. eh, kan kalau kita lihat zaman sekarang kan Kak, zamannya media sosial nih Kak. Dimana kalau kita scroll media sosial tuh sering kita dengar istilah personal branding Kak. Nah, eh, apa sih Kak pentingnya untuk personal branding bagi seorang pemimpin di lingkup organisasi mahasiswa, baik di personal branding secara kehidupan nyata maupun secara media sosial Kak? Apa sih Kak pentingnya gitu? Oke, baik. Personal branding ya, ini menarik juga topiknya karena ini merupakan suatu hal yang suka dianggap sebelah mata sebenarnya sama teman-teman lain ataupun organisatoris lain karena ah ngapain sih upload-upload hasil kerjaan di media sosial, ngapain sih upload-upload achievement di media sosial ataupun misalkan sekecil jadi pembicara di media sosial ngapain sih dia upload-upload, mendingan kita diam nanti tiba-tiba kita kaya, tiba-tiba kita sukses gitu ya. Kan banyak tuh orang yang berpikir seperti itu. Nah, tetapi menariknya ketika kita sekarang berada di masa di mana globalisasi ini merupakan suatu hal yang nyata bahwa sosial media bisa loh orang itu kaya karena sosial media doang gitu. Bisa loh orang itu punya relasi yang luas karena sosial media doang. Nah, maka dari itu pentingnya personal branding, maaf ya. Personal branding pada masa kini. Kenapa? Karena orang itu bisa menilai teman-teman, bisa melihat, oh orang ini kompetensinya apa saja, orang ini pengalamannya apa saja. Dengan bagaimana caranya teman-teman membranding persona teman-teman sendiri begitu. Dan sangat disayangkan ketika memang sudah mendapatkan amanah yang besar begitu sebagai presiden ataupun BPH dan lain sebagainya itu tidak membungkus hasil karyanya ataupun tidak
memberi tahu kepada khalayak ramai hasil kerjanya begitu, karena itu akan menjadi investasi sendiri menurut saya ya, karena ketika nanti mungkin di dunia industri, sekarang juga HR suka lihat LinkedIn begitu, dan juga mungkin sosial media lainnya seperti Instagram dan lain-lain, itu HR bisa menilai bahwa oh, mahasiswa ini tuh aktif loh dan bisa membungkus keaktifannya ketika di kuliah gitu. Saya rasa kalau ranahnya pribadi, itu pentingnya personal branding begitu. Dan kalau dikorelasikan lebih jauh lagi, ketika pemimpin itu punya personal branding yang baik ataupun yang menarik, maka itu akan menularkan juga kok ke lembaga yang ia pimpin. Begitu, bagaimana dia membungkus setiap program kerja itu bisa menarik kepada warga, sehingga warga tertarik akan brandingan yang dibuat oleh lembaganya, yang mana itu pasti inisiatornya juga dari pimpinannya gitu. Mungkin itu singkatnya. Oke. Berarti kalau gitu Kak, ada nggak sih Kak kayak kekurangan ataupun kerugian ya bagi mereka pemimpin yang menganggap remeh personal branding ini dibanding dengan mereka pemimpin yang menerapkan personal branding gitu Kak? Ada nggak sih Kak kayak kekurangan yang akhirnya dirasakan sama pemimpin yang nggak personal branding tadi? Oke, kalau misalnya berbicara kekurangan kelebihan, kelebihannya pasti banyak banget ya. Karena ketika seorang pemimpin itu memimpin sebuah lembaga dan dia sudah menerapkan personal branding di dalam dirinya, dia jadi bisa tahu nih kira-kira potensi-potensi mana aja sih di lembaganya yang bisa dioptimalkan dan bisa diberikan manfaatnya kepada orang banyak dengan personal, dengan brandingan seperti apa begitu. Karena dia sudah tahu apa yang dia terapkan pada dirinya sendiri dalam personal branding begitu, dan bisa ditularkan juga kepada lembaganya. Sedangkan kalau misalkan berbicara kekurangan, sebenarnya kerugian ya tadi ya. Kerugian. Kerugian sebenarnya ya dibilang rugi, bisa jadi rugi, tapi lebih tepatnya disayangkan saja ketika pemimpin itu belum menerapkan atau bahkan belum paham pentingnya personal branding. Kenapa? Karena eh apa ya, tingkat impactful dalam menyemai kebermanfaatan dan juga keberdampakan di program kerjanya itu juga kemungkinan besar akan dipengaruhi. Kenapa? Karena tidak bisa membungkusnya dengan baik, sehingga tidak ada ketertarikan di warga untuk mengikuti programnya. Padahal programnya bagus gitu, programnya udah punya standarisasi yang baik, sudah punya tujuan yang baik, tetapi kurang dalam branding, kurang dalam membungkusnya begitu. Jadi partisipannya kurang, sehingga ketika program yang sudah baik tidak ada partisipannya, kan sayang juga begitu. Iya. Ibaratnya dapat capeknya aja gitu. Mungkin menurut saya seperti itu sih. Oke. Mungkin secara umumnya gitu ya Kak. Mungkin kalau boleh tahu nih ya Kak, secara khusus dari Kak Aris sendiri Kak, yang selama kepemimpinan FMIPA UB, BEM FMIPA UB tahun 2024 kemarin, sejauh mana sih Kak personal branding dari Kak Ari itu akhirnya mendukung kepemimpinan Kakak selama di BEM FMIPA UB, dan langkah apa saja yang Kakak terapkan dalam personal branding ketika itu Kak? Oke, baik, terima kasih. Eh, Personal branding sendiri tuh baru saya lakukan sebenarnya ya belakangan ini sih. Terutama saya coba eksperimen juga ketika saya menjadi presiden sebenarnya, karena saya nggak mau aja ketika hasil kerja keras ataupun kerja cerdas anggota-anggota saya dari seluruh satuan kerja itu tidak di branding oleh pimpinan tertingginya, yaitu presiden lah bisa dibilang. Ketika teman-teman sudah merancang sebuah program kerja yang baik, terstandarisasi dengan baik, tetapi tidak diapresiasi dengan dibrandingkan oleh pemimpin tertingginya, kayak seberapa penting sih program kerja ini untuk kamu begitu. Itu kan bisa menjadi salah satu bekal nantinya kepada anggota-anggota lain untuk meniru ataupun mengadaptasi daripada cara kita selaku pimpinan tertinggi itu memberitahu kepada warga program kerja apa yang impactful untuk mereka begitu. Dan saya biasanya menerapkan ya sekecil bikin Instagram story aja sebenarnya. Saya cukup aktif juga di Instagram ketika itu untuk membrandingkan ataupun memberitahu program kerja yang sedang berjalan di BEM, impactnya apa, lalu juga kenapa sih harus ikut program kerja ini, apa sih dampaknya. Saya pernah juga menerapkan itu, dan juga bisa lebih menerapkan budaya apresiatif sebenarnya ketika teman-teman sudah bekerja keras, kita sudah bantu brandingkan dan mereka berhasil, ya sekali-sekali diapresiasi begitu. Mungkin itu kelihatannya sepele ya, kayak buat
Instagram Story, terima kasih kementerian ini sudah melakukan proker ini dengan target sekian sekian sekian. Tapi menurut teman-teman yang kita apresiasi itu meaningful banget. Percayalah itu. Dan itu bisa meningkatkan secara nggak langsung semangat mereka. Gitu. Teman-teman itu nggak perlu dikasih duit. Nih 1 juta karena kamu udah bisa nyelesain proker ini. Itu nggak perlu sebenarnya dalam ranah organisasi. Karena ya kembali lagi hal-hal simpel itu bisa jadi impactful. Dan perlu keberanian, perlu kemauan sebenarnya. Cukup itu aja untuk melakukan hal tersebut. Nggak perlu modal duit sekian, nggak perlu untuk beli apa, itu menurut saya tidak sejauh itu sih. Cukup hal kecil aja itu udah meaningful. Oke, berarti dari Instagram Story itu tadi akhirnya punya impact yang besar juga ya Kak. Karena mungkin Iya, dari mereka yang mempunyai proker tersebut ngerasa akhirnya, wah ternyata proker kita bermakna besar sampai dibikin story sama presidennya sendiri atau pemimpin mereka sendiri dan akhirnya ya mereka merasa terapresiasi dan lebih semangat untuk menjalani apa ya hari-hari berikutnya gitu ya Kak ya. iya betul sekali. Itu Oke. kurang lebih. Dan mungkin ketika mereka selesai melakukan proker dan tidak ada hal tersebut dilakukan oleh pemimpin, mereka kayak ngerasa sebenarnya yang sudah kita lakukan ini uh, bermakna nggak sih bagi pemimpin ataupun Iya, bagi pemimpin tertinggi gitu iya, kan. Nggak pernah betul, ngerasa story nggak ada atau gitu. betul. Ya Oke. itu sih sebenarnya itu eh ya kembali lagi banyak orang yang menganggap hal sepele kan seperti itu. Tapi ketika itu dibiarkan gitu, dibiarkan tidak ada apresiasi sama sekali, tidak ada setidaknya rasa terima kasih sama sekali itu ibaratnya akan menjadi pertanyaan sendiri gitu bagi anggota kayak kita nih gimana ya hasil kerjanya kayak apakah berdampak nggak atau nggak berguna nggak sih at least untuk organisasi itu sendiri gitu nggak usah jauh-jauh ke warga tapi ke organisasi sendiri itu udah bermakna atau belum. Nah ya kita bisa berupaya sekecil-kecilnya ya dalam mengapresiasi anggota begitu supaya mereka tetap semangat, mereka paham oh bahkan walaupun hasil kerja mereka itu tidak semaksimal itu, tidak seberdampak itu, tapi ya ucapkanlah terima kasih itu karena mereka setidaknya sudah mengorbankan waktunya, sudah mengorbankan tenaganya untuk melakukan ataupun menyukseskan visi misi teman-teman selaku pimpinan tertinggi gitu di dalam sebuah lembaga seperti Oke, itu. benar banget. Eh, dan mungkin personal branding ini menurut aku ya Kak, mungkin itu penting juga bagi mereka yang mungkin bukan merupakan anggota ataupun eh, bawahan kita dalam tanda kutip, mungkin terutama bagi follower yang lain ya Kak, bagi warga MIPA secara umum yang mengikuti Instagram kita gitu, mungkin ketika melihat IG Presiden BEM-nya tuh nggak ada ngupload story apa-apa kayak sebenarnya BEM ini aktivitasnya apa aja juga akhirnya mereka bingung tersendiri Iya, gitu. betul. Nah, Ya itu, personal branding itu dampaknya besar sekali. Kalau tadi kita berfokus pada soal apresiasi dan lain itu kan lebih ke internal ya. Ya ke eksternal seperti itu yang Afif tadi bilang bahwa kayak berarti ya bisa bisa dijadikan parameter bahwa oh presidennya aja tuh aware loh sama prokernya sendiri. Berarti kita juga coba deh aware juga sama proker-proker BEM itu menawarkan apa aja sih untuk kita. Soalnya kan kita udah milih dia nih sebagai presiden. Masa kita nggak dapat apa-apa sih dari orang yang kita pilih gitu. Ya simpelnya seperti itu mungkin. iya benar banget. Mungkin itu ketika pemimpin yang sudah menjadi pemimpin dan untuk mereka yang masih mencalonkan mungkin ya Kak, kan itu ketika kita melihat Instagram calon-calon yang menyalonkan diri, kita juga bisa melihat di Instagramnya apa aja yang dilakukan ketika dia menjadi BPH maupun dari staff ketika masih berada di BEM gitu kan Kak. Kayak Ya. wah kalau misalkan kita melihat Instagramnya kosong kayak akhirnya kita masih kurang nih ngelihat CV yang udah disiapkan kayak di Instagramnya gimana. Iya betul. Dan ya biasanya CV itu kan juga bisa ditambahkan, dilebihkan, dikurangkan gitu kan. Ya jadi kalau misalkan emang ada bukti konkret seperti portofolio, bisa jadi personal branding itu menjadi portofolio secara nggak langsung ya. Karena ya simpelnya seperti gini aja, ketika Afif ikut suatu kepanitiaan dan Afif menjadi ketua pelaksana misalkan di situ dan ketika itu semua sudah selesai, ya Afif membuat suatu postingan feed Instagram lah untuk mengapresiasi anggota-anggotanya Afif, lalu juga memberikan rincian apa saja output dari program kerja tersebut. Saya rasa itu menjadi portofolio secara nggak langsung gitu. Orang-orang tahu nih, wah konkret berarti nih orang nih.
kalau misalkan kerjanya memang nyata dan anggota-anggotanya memang merasakan itu gitu. Jadi penting sih memang personal branding. Oke. Mungkin balik lagi ke istilah kepemimpinan secara umum nih Kak. Nah, kan kita tahu banyak banget lah sosok pemimpin di dunia ini gitu. Nah, untuk di dalam kehidupan Kak Ari sendiri nih Kak, ada nggak sih Kak kayak satu sosok pemimpin khusus yang itu cukup inspiratif dan akhirnya mempunyai beberapa dampak terhadap Kak Ari sendiri, terutama ketika memimpin gitu Kak? Oke, sebenarnya pemimpin ya pasti ekspektasinya adalah oh pernah jadi apa nih inspirasinya gitu ya. Tapi kalau saya sendiri sebenarnya lebih ke ranah ide dan pemikiran yang menginspirasi saya itu ada dari Tan Malaka. Itu Oh, menjadi pahlawan nasional dari Tanah Minang juga. Beliau bukan siapa-siapa sebenarnya, beliau nggak pernah jadi presiden, nggak pernah jadi menteri, nggak pernah jadi dirjen ataupun dan lain, tapi saya rasa beliau merupakan salah satu pahlawan nasional yang tidak berperang dengan bambu runcing, tidak berperang dengan senjata api, tetapi berperang dengan pemikiran-pemikiran yang bisa mencerdaskan anak-anak bangsa pada masa itu. Dan sampai sekarang saya masih kagum karena pemikiran beliau itu, beliau lahir sekitar akhir abad 18 kayak deh, 1900, tapi pemikiran beliau itu tuh masih bisa diadaptasi sampai kita sekarang gitu tahun 2025 karena beliau berbicara soal bagaimana perjuangan, bagaimana kerakyatan itu sendiri bekerja, bagaimana kemerdekaan itu sejatinya sudah melekat pada diri kita sejak kita lahir. Dan ya pokoknya seru deh kalau misalkan mau tertarik coba mendalami Tan Malaka, saya sangat menyarankan sekali karena disitulah jiwa-jiwa kerakyatan teman-teman tuh akan mulai tumbuh bahwa di dunia ini bukan kita sendiri yang hidup, di dunia ini bukan tentang bagaimana cara kita memperkaya diri kita sendiri, baik itu dalam ilmu ataupun harta, tapi juga khalayak ramai itu juga perlu kita perjuangkan karena sejatinya kan manusia ini adalah makhluk sosial ya. Dia tidak bisa hidup sendiri, dia harus hidup bekerja sama dan lain-lain. Jadi cukup menginspirasi daripada Tanah Malaka, dan pada saat itu juga saya berpikir bahwa uh, tertanam di dalam hati saya bahwa seorang pemimpin itu harusnya melayani begitu. Pemimpin itu tidak boleh merasa eksklusif, pemimpin itu tidak boleh merasa superior, tapi pemimpin itu harus kerakyatan. Pemimpin itu harus, kalau misalkan dia di perang tuh harus paling depan seharusnya, bukan paling belakang karena dialah yang harus bertanggung jawab atas orang-orang yang ia perjuangkan. Menurut saya itu sih buat inspirasi saya. oke, berarti sosoknya Tan Malaka ya, Kak, dari Minang ya Iya, Kak tadi, di iya, mana betul, pemimpin itu nggak bisa superior superior gitu, bukan sebuah jabatan yang bisa dimewah-mewahkan, tetapi merupakan pelayan dan harusnya ya bersikap seperti yang dilayani rakyat betul, mungkin dalam tanda kutip, gitu, Kak. betul. Mungkin untuk kalau kata-kata ataupun quotes Kak yang Kakak terapin, yang Kakak ingat banget lah untuk diterapin di kepemimpinan. Yang sih Kak, kayak kata-kata dari siapa gitu. Oh, ya, ada, tentu ada nih. eh ini saya lupa dari siapa, tapi saya ingat ini tuh dari tokoh Indonesia juga, saya lupa namanya. Pokoknya salah satu dekat dengan salah satu tokoh nasional juga dari Haji Agus Salim kalau tahu ya, salah Oh, satu ya. tokoh nasional. Itu dia pernah berkata soal kepemimpinan itu dalam bahasa Belanda sih, Leiden is lijden. Artinya pemimpin itu menderita. Sebenarnya agak gimana gitu ya menafsirkannya. Tetapi ya sejatinya betul. Seharusnya pemimpin itu adalah sosok yang paling menderita. Menderita bukan di atas penderitaan rakyat, tapi pemimpin itu bisa membuat ataupun membungkus dirinya sebagai garda terdepan. Ketika warga, rakyat, anggotanya menderita begitu, dia harus bertanggung jawab yang paling menderita untuk memperjuangkan penderitaan tersebut berhenti di situ begitu, dan tidak berlarut-larut. Dan juga pemimpin itu lebih banyak berkorban, jadi jangan expect kalau misalkan pemimpin itu betul kata Afif tadi mewah-mewah, pemimpin itu bisa berkehendak seenaknya karena dia punya sistem. Itu seharusnya tidak ya, itu sebenarnya miskonsepsi saja gitu, karena banyak kita melihat pejabat-pejabat di Indonesia koruptor hidup bermewah-mewah sedangkan rakyatnya itu makan aja bingung, sekolah aja bingung bayarnya pakai apa. Dan saya rasa
kita sebagai kaum muda harus betul-betul menjadi pemimpin yang memperjuangkan hak-hak orang banyak, memperjuangkan hak-hak kerakyatan, dan harus merendahkan ekspektasinya serendah-rendahnya bahwa pemimpin itu merupakan suatu hal yang enak gitu. Karena pemimpin itu tidak enak ini tafsirannya bukan dalam hal yang mentah ya, tetapi tidak enak itu momen-momennya itu prosesnya nggak enak, tapi hasilnya itu pasti ada rasa tersendiri ketika kita sudah berjuang menderita, tapi warga MIPA itu senyum karena perjuangan teman-teman. Itu adalah bayaran mahal yang nggak bisa ditebus pakai uang sebesar apapun, saya rasa. Begitu, kira-kira. Leader is legend. Oke, cukup Ya, menarik banget untuk dibahas, di mana pemimpin tuh bukan ya dibangga-banggain, tapi menderita gitu ya Kak, aslinya gitu ya, meskipun menderita dalam tanda kutip untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada orang yang dipimpin gitu ya Kak. betul. Oke, mungkin terakhir nih Kak, apa sih Kak harapan Kakak untuk mahasiswa-mahasiswa yang akan menjadi pemimpin, terutama di lingkup FIPA UB di masa mendatang, dan untuk kepemimpinannya sendiri juga Kak? Ya walaupun tadi saya ngomong Leiden is legend ya, pemimpin itu menderita, nanti pada takut juga untuk mencoba jadi pemimpin. Sebenarnya ya bukan itu tujuannya. Itu tujuannya adalah untuk mematik semangat teman-teman bahwa kita harus berjuang, kita harus ketika menempati posisi pemimpin kita nggak boleh leha-leha, kita nggak boleh yang namanya bermewah-mewahan, tertawa di atas penderitaan teman-teman kita. Ya itu haram lah menurut saya. Dan pesan saya untuk pemimpin LKM di MIPA, teguhkanlah diri kalian terlebih dahulu. Kalian yakinlah terlebih dahulu dengan diri kalian, baru kalian nanti coba untuk memimpin sebuah lembaga ataupun sekecil-kecilnya memimpin diri teman-teman sendiri sih sebenarnya. Karena ketika teman-teman sudah selesai, teman-teman yakin bahwa teman-teman bisa berdampak dan bermanfaat bagi orang banyak, maka akan muncul kepercayaan-kepercayaan yang nantinya berkembang menjadi sebuah amanah besar yang harus teman-teman ambil sebagai seorang pemimpin begitu. Dan tetaplah teguh pada kepentingan orang banyak. Jangan nanti ketika sudah memegang sebuah sistem malah sewenang-wenang, malah memanfaatkan sistem tersebut untuk kepentingannya pribadi. Itu saya harap jangan berpikir seperti itu, karena kita ini masih mahasiswa. Sayang sekali kalau kita masih mahasiswa, idealisme kita itu sudah luntur, kita tidak punya pegangan untuk jalan. Dan kalau dari mahasiswa aja kita udah tidak punya nilai yang kita pegang, bagaimana ketika nanti kita menghadapi dunia yang sebenarnya begitu, entah itu di profesional ataupun tingkat-tingkat pimpinan yang lebih tertinggi, mungkin bupati, mungkin gubernur, mungkin presiden RI dan lain-lain. Saya rasa seperti itu. Tetap teguhlah pada jiwa-jiwa kerakyatan. Oke. Mungkin kita udah diskusi cukup banyak pada kali ini ya Kak ya, dari tadi motivasi ketika Kakak mencalonkan diri, kemudian dilanjut apa pentingnya kepemimpinan itu di lingkup akademik sendiri, kemudian kita bahas skill-skill yang harus disiapkan bagi seorang pemimpin nantinya, kemudian menyangkut personal branding, apa pentingnya di kepemimpinan kita, dan terakhir sosok inspiratif dan juga quotes-quotes dan juga harapan Kakak kepada pemimpin mahasiswa FIPA UB di masa mendatang gitu ya Kak ya. Mungkin udah di fase terakhir, aku mau ngucapin terima kasih sekali lagi Kak kepada Kak Ari yang sudah menyampaikan insight, pengalaman dan juga pesan dan kesan dan juga saran. Semoga dapat bermanfaat dan juga membantu untuk audiens, terutama mahasiswa FIPA UB dan terutama mereka yang ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin FIPA UB di masa mendatang. Kak. Aku mohon maaf apabila terdapat beberapa salah kata maupun tingkah laku. Sekian diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya Afif sama Zahro. Sukses selalu untuk tugasnya ini. Semoga berhasil. Dan ya ini bukan sekedar tugas, harapannya ya. Semoga nanti juga bisa berimpact dan memberikan insight lah kepada orang-orang banyak ya.